Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksono Ade Pranata, mahasiswa Universitas Anur Lampung tahun akademik 2023-2024 dengan program studi Hukum Keluarga Islam. Untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Asef Yusuf Hamdani, MPD, dengan mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan, di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Hak Asasi Manusia yang selanjutnya akan kita singkat dan disebut sebagai HAM. Baik, jadi apakah itu HAM? Apa sih itu HAM? Mari kita simak video berikut. Without further ado, enjoy this video. Sebelum kita membahas tentang apa itu hak asasi manusia, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hak. Hak merupakan suatu yang wajib kita dapatkan setelah menyelesaikan kewajiban. Sedangkan kewajiban merupakan suatu hal yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kalau misal kita mau mempunyai hak, kita harus melakukan kewajiban dulu. Nah, setelah kewajiban kita diselesaikan, barulah kita mempunyai hak. Seperti itu ya. Baik, langsung saja masuk ke materi ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari HAM. Ini saya ambil 2 referensi saja. Dari yang pertama, yaitu berdasarkan Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1988 yang menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Bahkan hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Jadi saya tarik kesimpulan mengenai pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri. Jadi hak ini merupakan hak yang paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Atau bisa juga dikatakan hak asasi manusia merupakan hak yang mutlak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena ini bersifat mutlak, yang mana artinya hak asasi manusia harus ada dan tidak dapat diganggu-gugat. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama bersifat hakiki, yang artinya hak untuk seluruh umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Bahkan bayi dalam kandungan pun itu sudah mempunyai hak. Contohnya seperti hak untuk hidup. Jadi bayi yang sedang dikandung mempunyai hak untuk lahir di dunia ataupun hak untuk hidup. Yang kedua, bersifat universal, yang artinya berlaku untuk semua orang tanpa harus memandang status, suku bangsa, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut, yang artinya haknya melekat sejak dia lahir sampai dia meninggal. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil, hak politik, hak sosial budaya, hak hukum, dan hak-hak lainnya. Dan yang terakhir, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Artinya, jika ada orang yang melanggar hak asasi manusia, dapat diperkarakan ataupun dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Macam-macam contoh dan hak asasi manusia.
Yang pertama, hak asasi pribadi. Contohnya, hak untuk hidup, yang mana setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini tertuang di dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak untuk menyampaikan pendapat, yang mana kita dapat atau bebas untuk mengutarakan pendapatnya kita, namun perlu diingat, cara penyampaiannya itu harus santun dan menghargai juga pendapat orang lain. Yang mana bertalenta boleh, tetapi jangan sampai tidak bermoral. Ini tertuang dalam pasal 28E ayat 3. Contoh lainnya kebebasan memeluk agama. Kita dari lahir dibebaskan untuk memilih ataupun memeluk agama dan menjalankan agama yang kita anut tanpa ada paksaan ataupun intervensi lainnya. Yang kedua, hak asasi politik. Contohnya hak untuk menjadi warga negara. Ini bisa kita lihat sesuai dengan ada beberapa cara kita bisa menjadi warga negara. Salah satunya dengan cara ius soli ataupun ius sanguinis. Itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Terus contohnya lagi ada hak untuk memilih dan dipilih. Yang mana itu tuh jadi setiap warga negara berhak mencalonkan diri untuk menjadi wakil daerah, bahkan menjadi presiden. Itu setiap manusia atau setiap warga Indonesia punya hak tersebut. Yang ketiga adalah hak asasi ekonomi. Contohnya hak memilih pekerjaan, hak mengumpulkan kekayaan, ataupun hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Jadi intinya di dalam hak ini, di dalam hak ekonomi ini, kita tuh dibebaskan bagaimana cara kita mencari nafkah, kita memiliki pekerjaan seperti apa, asalkan halal ataupun legal. Jangan sampai pekerjaan kita atau pendapatan kita itu ilegal ataupun non halal ya teman-teman. Yang keempat adalah hak asasi hukum. Contohnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Artinya meskipun kita kaum minoritas, kaum mayoritas, ataupun kita dari kasta rendah ataupun kasta tinggi, di mata hukum kita mempunyai kedudukan yang sama. Kita punya hukum yang sama. Jadi kesalahan apapun harus dihukum dengan hukum yang sama. Seperti itu ya teman-teman. Intinya asas sama rata. Win-win solution. Yang terakhir adalah hak sosial dan budaya. Contohnya hak untuk mengembangkan ataupun berpartisipasi dalam kebudayaan. Contoh lainnya hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya sastra, contohnya seperti Haki. Jadi jika kita punya merek ataupun kita punya karya sastra, kita bisa daftarkan untuk punya Haki sehingga kita punya hak cipta. Terus contoh lainnya hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jadi kita sejak lahir punya hak pendidikan, punya hak kesehatan, yang mana negara wajib menanggungnya. Contohnya kita dari SD sampai SMA sudah ditanggung pemerintah untuk biaya pendidikannya. Kesehatannya kita punya BPJS ataupun asuransi kesehatan lainnya. Seperti itu ya.